Gitu. Perencanaan sampling penerimaan. Jadi apa sih itu? Gitu ya. Nah, dalam suatu, misalnya nih kita punya ada di dalam suatu perusahaan ya, pasti kita butuh yang namanya supplier gitu. Kita pasti butuh supplier. Misalnya kita punya industri, contoh sederhana dulu, misalnya saya contohkan teh misalnya, itu kan pasti butuh air, butuh tehnya, ya, kemudian juga butuh gulanya, begitu ya. Kemudian juga butuh botolnya, ya. Kemudian tutup botolnya, gitu. Jadi butuh supplier. Nah, bayangkan kalau misalnya contohnya tutup botol saja ya, itu kan pasti masuknya banyak ya, botol atau tutup botol itu pasti masuk, sekali masuk dari supplier itu banyak. Kalau botol mungkin masih bisa kita stok dari kita sendiri, karena kan kalau teh botol itu dia kaca, dia bisa dikembalikan ya, reversible ininya, kemasannya. Tapi kalau tutup itu kan sekali pakai, begitu dibuang ya sudah, kita nggak bisa lagi menggunakannya. Gitu. Nah, kita kan perlu tahu nih kira-kira apakah tutup botol yang kita dapatkan dari supplier itu cukup baik atau tidak begitu. Misalnya satu supplier tidak bisa mengcover atau memenuhi keinginan kita, kebutuhan kita, mungkin kita akan butuh misalnya 2 supplier atau 3 supplier begitu. Jadi kita bisa nanti mempertimbangkan kira-kira supplier mana sih ternyata track record-nya ini cukup baik begitu. Nah, di dalam sampling penerimaan itu bisa ada di berbagai di lini manapun ya, baik itu di lini inspeksi incoming ya ketika dia barang datang begitu, atau inspeksi in process ketika dia sudah dalam proses. Di sini ada berbagai macam. Kalau incoming kan jelas, misalnya datang dari supplier ke perusahaan kita itu berarti incoming, kita langsung cek. Kemudian inspeksi in proses, nah kita bisa saja menginspeksi yang ada di dalam proses itu sendiri. Kemudian juga inspeksi final, jadi misalnya produk kita sudah final gitu ya, sudah ada di gudang, kemudian kita ingin mengambil sampel kira-kira apakah lot ini bisa diterima atau tidak begitu. Jadi di sini istilahnya ya, populasi itu adalah lot barang, atau misalnya kita punya banyak produk ya dalam satu populasi, kita sebut sebagai lot barang. Perencanaan sampling penerimaan sama seperti kemarin kita membuat control chart ya, peta kendali, itu juga dibagi menjadi 2, yaitu atribut dan juga variabel ya. Kalau atribut itu istilahnya hanya sesuatu yang bisa kita tidak terukur ya, tidak bisa diukur secara numerik. Jadi kita hanya melihat misalnya warna gitu ya, kita menggunakan kekuatan indera saja. Misalnya dari warna, berarti kita melihat pakai mata kita kan, oh warna tehnya itu harusnya seperti ini, warna kertas lakmusnya itu harusnya seperti ini. Kemudian mungkin dari sisi penciuman misalnya, oh ini ternyata harumnya tuh misalnya ada di perusahaan kopi gitu ya, atau perusahaan misalnya yang pakai harum pewangi misalnya ya, itu menggunakan penciuman saja, tidak ada ukuran-ukuran pasti yang misalnya kita timbang atau kita ukur, entah itu kadar-kadarnya, kadar taninnya atau kadar kalau misalnya kadar garamnya atau kadar-kadar yang lain, tidak ada angka gitu. Ini untuk yang atribut, jadi hanya go no go seperti itu. Bedanya dengan variabel seperti itu. Kemudian definisi dari perencanaan sampling penerimaan ini adalah inspeksi untuk memutuskan menolak atau menerima lot berdasarkan kualitas yang dipersyaratkan. Jadi kita nanti akan menentukan apakah lot ini diterima ya dari supplier, ini kita terima, atau lot ini kita tolak. Misalnya ya, kalau misalnya incoming. Ini gambarannya seperti ini. Lot itu adalah populasi ya, yang dinotasikan, diformulasikan dengan lambang N besar ya. Kemudian kita ambil sampel yang kita notasikan dengan N kecil di sini.
Nah, dari pengambilan sampel inilah kemudian kita akan memutuskan apakah lot ini diterima ataukah lot ini ditolak. Seperti perbincangan kita minggu lalu bahwa ketika kita memutuskan apakah lot diterima atau lot ditolak ini, tentu saja akan ada risiko, ya. Baik itu risiko produsen maupun risiko konsumen. Kalau masih ingat apa itu risiko produsen? Apa risiko produsen? Ada yang masih ingat apa itu risiko produsen? Dan juga ada risiko konsumen. Kalau misalnya ya saya menerima lot itu dalam sampel itu ternyata sampelnya itu bisa diterima, kemudian saya menerima lot itu, tapi pada dasarnya, pada kenyataannya lotnya ternyata jelek. Gitu. Itu resiko siapa? Saya ini punya perusahaan ya, kemudian supplier datang, ya, supplier datang, sebenarnya jelek nih dia. Jadi misalnya ya, misalnya saya tadi misalnya tutup apa namanya, tutup botol sosro gitu ya. Tutup botol sosro itu misalnya ada 1000, ada 1000 tutup botol sosro, ya. Sama suppliernya sudah sengaja nih yang bawah ini dia kasih yang bagus, yang jelek-jelek gitu ya. Sementara yang bagus-bagus dia taruh di atas misalnya ini ya. Kemudian saya ngambil sampel ya, ngambil sampel, misalnya saya ambil 25 sampel. Gitu. Saya ambil 25 sampel gitu ya. Dari sampel ini kemudian saya putuskan bahwa oke, ternyata dia ini hanya satu yang jelek. Gitu. Sehingga saya kemudian memutuskan berarti lot ini bagus, lot ini berarti diterima gitu. Karena hanya satu yang reject. Sehingga lot ini diterima. Nah, ini berarti artinya resiko apa ini? Produsen atau konsumen? Ketika kita menerima, padahal aslinya ini jelek ini. Delalahnya yang diambil sampelnya itu hanya satu yang jelek. Itu resiko siapa? Produsen atau resiko konsumen? Ya, Zakaria, resiko siapa? Oke, produsen Rosita, Antoni. Oke ya, jadi resiko produsen ya. Jadi ketika kita menerima lot yang aslinya itu jelek gitu ya, kita terima sehingga dia kita rugi ya sebagai seorang produsen gitu. Zakaria tadi angkat tangan kenapa ya? Pencet aja. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini perencanaan sampling perencanaan sampling perencanaan ya. Kita membuat rencana untuk sampling perencanaan itu sebenarnya apa sih tujuannya ya? Tujuannya ini adalah untuk memvonis lot ya, memvonis lot kita terima atau kita tolak. Bukan menaksir kualitas lot ya, bukan menaksir kualitas lot. Jadi kita memvonis saja nih kita terima atau kita tolak. Itu ya. Lot itu. Kita nggak tahu kan sebenarnya karena ada risiko-risiko tadi ya. Jadi kita intinya hanya memvonis saja bahwa ini kita terima, ini kita tolak begitu. Kemudian ini menerima atau menolak lot tidak mencakup kontrol atau perbaikan kualitas secara langsung. Ya kan? Jadi kita hanya menerima atau menolak lot. Ya. Alat audit untuk menjamin keluaran dari suatu proses memenuhi syarat. Jadi kita mengauditnya itu ya, itu sudah memenuhi syarat. Nanti kita lihat beberapa hal terkait berbagai persyaratan untuk memvonis lot.
Oke, ada 3 pendekatan dalam kita memvonis lot itu apakah kita terima atau kita tolak. Yang pertama itu menerima tanpa pemeriksaan. Ya, ini mungkin sangat jarang, tetapi bisa saja terjadi ketika perusahaannya mungkin kecil, ya, jadi tidak ada inspeksi. Kedua, mungkin sudah sangat percaya bahwa supplier itu akan memberikan produk dengan kualitas yang terbaik, begitu ya. Jadi kita sudah percaya, tapi mungkin ini susah juga diterapkan ya, karena biasanya tetap ada persentase cacat dan sebagainya. Jadi, tapi ini 3 pendekatan yang perlu kalian pahami. Ada 1 menerima tanpa pemeriksaan, yang kedua pemeriksaan 100%. Ya, jadi memeriksa setiap benda. Menerima tanpa pemeriksaan juga mungkin bisa kalau dia terlalu mahal biayanya ya, mahal, kemudian sangat merusak misalnya. Kayak misalnya kita produksi bom atom gitu ya, misalnya nih kasarannya, kan mungkin nggak perlu nih di sampling gitu ya, perlu di sampling nanti malah merusak misalnya. Kemudian juga pemeriksaan 100%, jadi ini memeriksa semua benda yang diterima. Ini tentu saja sangat secara finansial sangat boros, ya kan? Jadi kita melihat satu persatu seluruh produk yang dikirimkan atau yang ingin kita ketahui ya, kita ketahui apakah kita terima atau kita tolak. Oke. Dan juga beberapa hal terkait bagaimana perlakuan kita terhadap unit cacat yang kemudian ditemukan ya, bisa dikembalikan ya, kemudian kita rework atau diganti dengan yang lebih baik atau kemudian dibuang. Jadi hal ini juga tergantung dengan jenis cacat yang ada gitu ya. Kalau misalnya ternyata cacatnya sangat minor, sangat kecil, misalnya hanya tergores sedikit misalnya nih, tidak mempengaruhi apapun, ya mungkin bisa saja dikembalikan ya. Atau dikembalikan ini dalam artian dikembalikan ke suppliernya misalnya ya. Atau kita rework kalau misalnya ini kan kita bisa saja inspeksinya bisa incoming ataupun in process. Kalau misalnya in process dalam proses kita sendiri, ya ini bisa saja kita rework kembali gitu ya. Kalau ingat kemarin misalnya ternyata kadar gulanya kurang atau kadar gulanya terlalu tinggi, itu kan bisa di rework kembali. Gitu. Atau diganti dengan yang baik, dibuang dan sebagainya. Yang ketiga adalah sampling penerimaan. Ini yang akan kita diskusikan ya, adalah sampling penerimaan. Jadi kita hanya tidak mengambil semua atau kita bahkan tidak melakukan pemeriksaan, tapi kita mengambil sampel saja, ya. Kita mengambil contoh saja. Nah, ini perlunya sampling penerimaan, ya. Yang pertama, apabila pengujian merusak. Ini juga misalnya kayak kita punya contohnya yang merusak, misalnya korek api misalnya, korek api yang jres itu ya, jres apa ya? Korek api, kalau sekarang kan ada korek api yang pakai gas ya, ada korek api yang pakai kayu itu ya, itu kan merusak ya. Kalau misalnya mau dicoba semua ya, terus gimana ya? Kita jadinya nanti nggak punya produk gitu. Ini sehingga kita hanya perlu mensampel saja, ya. Itu kalau merusak. Kemudian tadi ini juga sama dengan ketika biaya 100%. Jika biaya pemeriksaan 100% sangat tinggi. Gitu. Kemudian yang ketiga, apabila pemeriksaan 100% secara teknologi tidak mungkin atau memakan waktu lama sehingga penjadwalan berpengaruh. Jadi kalau misalnya secara teknologi, secara produk dia nggak merusak, bisa dicek dengan teknologi, mungkin bisa dicek 100% ya, tanpa sampling. Gitu. Tapi kalau merusak juga susah. Kemudian yang terakhir adalah apabila banyak benda harus diperiksa dan tingkat kesalahan pemeriksaan cukup tinggi, sehingga pemeriksaan 100% mungkin menyebabkan persentase unit rusak yang lebih tinggi yang diloloskan daripada yang akan terjadi dengan menggunakan perencanaan sampling begitu. Jadi ini juga cukup tinggi resikonya ya, karena ternyata tingkat kesalahan pemeriksaannya cukup tinggi begitu. Oke.
Ini beberapa keunggulan perencanaan sampling ya, karena sampling jadi biayanya bisa lebih murah, kemudian lebih sedikit kerusakan barang ya, kemudian dapat diterapkan jika pengujian rusak produk, kemudian lebih sedikit personel terlibat. Ini linear dengan karena lebih sedikit yang diteliti sehingga lebih sedikit personel gitu. Kemudian penolakan seluruh lot dibandingkan dengan pengembalian beberapa produk yang rusak memberikan motivasi yang lebih kuat bagi produsen untuk meningkatkan kualitas. Jadi ini misalnya kita sebagai sebagai perusahaan kemudian ketika kita lot itu kita tolak, nah suppliernya pasti akan mikir kan, waduh ini satu lot ditolak kan pasti dia rugi juga kalau misalnya kita menolak satu lot. Jadi memotivasi dia untuk bisa memproduksi barang yang lebih baik lagi begitu. Ini kekurangan sampel tadi ya yang sudah saya sampaikan di awal, adanya resiko. Ya, kita resiko menerima lot yang jelek dan juga menolak lot yang baik. Gitu ya. Jadi kita resiko menerima lot yang jelek dan juga kita resiko menolak lot yang baik. Gitu. Jadi ini ada resiko seperti itu. Kita menerima lot yang jelek nih, atau kita justru menolak lot yang ternyata dia aslinya cukup baik. Kemudian biasanya lebih sedikit informasi tentang produk atau tentang proses yang menghasilkan produk yang ditimbulkan. Ya, karena hanya sampling begitu. Kemudian sampling penerimaan memerlukan perencanaan dan dokumentasi tentang prosedur sampling pemeriksaan, sedangkan pemeriksaan itu ya. Jadi kita nanti sampling penerimaan itu kan bagaimana kita memvonis apakah kita menerima lot itu atau kita menolak lot itu, kita perlu angka-angka kan. Kira-kira kita tolak kalau defeknya berapa nih? Kira-kira kita tolak kalau cacatnya berapa? Kira-kira dengan lot 10.000 ini kita perlu ambil sampel berapa sih? Itu kira-kira kita perlu angka berapa gitu untuk menerima lot tersebut gitu. Jadi kita perlu perencanaan. Ini tugas-tugas kita sebagai seorang biasanya kalau manajemen trainee gitu. Jadi yang eksekusi itu orang lapangan ya, mungkin karyawan lapangan gitu. Tapi sebagai perencanaan planningnya itu adalah kita gitu ya. Oke, jadi di sini kemudian adalah jenis perencanaan sampling ya. Jadi perencanaan sampling itu ada banyak. Jadi perencanaan sampling tunggal itu kita hanya mengambil satu saja samplingnya ya, sekali kita cek. Kemudian kita ada juga perencanaan sampling ganda, 2 kali cek. Kemudian perencanaan sampling multiple. Nah, standarnya ini adalah salah satunya itu adalah dengan perencanaan sampling standar MIL STD, ini adalah militer standar ya. Seperti itu. Jadi hari ini kita akan membicarakan ini perencanaan sampling tunggal. Sebenarnya sampling ganda ini secara hitungan itu mirip ya, secara hitungan. Jadi kalau misalnya ini sudah paham, saya rasa nanti perencanaan sampling ganda kalian akan memahami. Saya nanti cek dulu apakah memungkinkan membahas perencanaan sampling multiple juga karena masih ada beberapa materi. Nanti kalau misalnya tidak mencukupi, kita hanya mendiskusikan 2 sampling ini saja. Oke, nah ini dia. Tadi yang sudah disampaikan juga ada resiko produk
produsen ini harus kita pahami resiko produsen dan juga resiko konsumen ya. Resiko produsen dan resiko konsumen. Karena nanti kita akan mendiskusikan ini apa ya, lebih intens gitu ya. Sebenarnya ini apa sih alfa itu, apa sih beta itu, begitu. Alfa itu adalah resiko produsen, di mana dia ya resiko atau probabilitas dia menolak lot yang memiliki kualitas yang bagus. Ya, jadi resiko atau probabilitas menolak lot yang sebenarnya memiliki kualitas bagus. Jadi misalnya tadi apa namanya, tutup botol tadi ya, belalahnya yang 25 itu yang di atas itu yang jelek gitu ya. Mungkin pas produk terakhirnya itu ketika di perusahaan sudah tidak bagus mesinnya misalnya, sudah bergeser atau bagaimana, sehingga ketika sampel diambil yang atas-atas itu ada misalnya 5 yang jelek gitu, sehingga kemudian perusahaan memutuskan untuk menolak lot tersebut, padahal aslinya di bawah ya satu lot itu masih bagus gitu ya. Kebetulan saja yang diambil sebagai sampel ya, ini misalnya N sampel itu ada yang jelek cukup banyak gitu ya, sehingga kita menolak lot, padahal aslinya di dalam populasi atau lot itu ya, itu sebenarnya dia cukup baik gitu. Ini adalah resiko produsen di lot yang memiliki kualitas yang bagus. Nah, di sini ada apa namanya? Ada istilah ya, ada istilah di mana kita menyebutnya ada AQL, nanti ada 2 ya, ini perlu diperhatikan, AQL acceptable quality level, dan juga ini adalah LTPD atau lot tolerance percent defective. Ya. Ada 2, kalau alpha ini pasangannya adalah AQL. Ya, AQL-nya adalah batasan persentase cacat, ya, batasan persentase cacat yang masih dapat diterima ya dalam suatu probabilitas yang tinggi. Jadi kira-kira berapa persen sih kita masih akan menerima fraksi cacat tersebut. Di sini umumnya nilainya adalah 5%. Ya, umumnya nilainya adalah 5%. Ini untuk resiko produsen ya. Alfa ini probabilitas ya, probabilitas menolak lot, kemudian ada AQL, batasan persentase cacat. Kemudian berikutnya adalah resiko konsumen. Resiko konsumen ini beta ya, adalah resiko menerima lot dengan kualitas yang jelek. Berarti ini saat kalau kita punya perusahaan tadi ya, kita justru menerima lot ya, kita ambil sampel ternyata apa namanya, sampelnya cukup baik ya, sampelnya cukup baik. Yang cacat itu hanya 1 atau 0 misalnya. Padahal nyatanya tadi suppliernya curang nih, dia meletakkan yang bagus-bagus di atas, sementara yang jelek-jelek di bawah misalnya. Gitu. Kalau mungkin kalian pernah ya belanja di tempat wisata gitu ya, saya dulu pernah belanja salak misalnya ya, salak gitu. Kita suruh ngicipin kan, kita ngicipin yang bagian atas saja, itu ternyata enak kan, kita kan nggak mungkin ngicipin semua ya. Nah begitu kita bawa pulang ke rumah, ternyata yang paling bawah dari keranjang itu adalah yang kecut ya, nggak enak gitu. Itu harus kita perhatikan ya. Jadi kita probabilitas menerima lot dengan kualitas yang jelek ini adalah alfa. Jadi ini adalah menerima ya. Kita lihat menerima tapi jelek. Sementara ini
menolak. Ya, ini adalah menolak. Ya. Alfa menolak lot bagus, beta menerima lot jelek. Di sini batasannya LTPD-nya adalah umumnya bernilai 10%. Begitu. Nah, ini mungkin contoh aplikasinya, resiko produsen 5% dan AGL, berarti ini adalah alfa ya. Alfa tadi menolak atau menerima? Menolak. Oke, alfa ini menolak ya, tolak. Jadi resiko produsen ya, pada saat cacat maksimal adalah 2%, ya ini batas atasnya, dan probabilitas perusahaan menolak lot tersebut adalah 5%. Ya, jadi ada saja kemungkinan produsen itu menolak lot. Ya, ada saja probabilitas atau peluang mereka menolak lot. Begitu. Sementara resiko konsumen ini tadi menerima ya. Menerima. Jadi pada saat cacat maksimalnya 8%, mereka menerima lot tersebut sebesar 10%. Jadi ini bacanya begitu. Nah, ini contoh ya, contohnya perusahaan roti menerima bahan baku terigu dari supplier, menentukan kriteria inspeksi sebagai berikut. Jika lot memiliki cacat maksimal 1%, maka akan diterima. Ya, jadi ini AGL ya. Dan lot dengan cacat 6% ke atas akan ditolak. Begitu. Jadi masih batas bawahnya ini masih, jadi kalau ada batasan ini adalah 1, di sini adalah 6. Gitu. Jadi kalau masih 1 itu akan diterima, sementara kalau 6 dia akan ditolak begitu. Lot bagus akan diterima dengan probabilitas 95%, ya, dan lot jelek akan ditolak dengan probabilitas 90%. Gitu. Ya, jadi persentase probabilitas penerimaannya untuk lot bagus itu adalah 95%. Ya. Sementara untuk lot jelek itu adalah probabilitas penerimaannya berapa ini? Jadi kita mungkin menerima berapa persen? Beta tadi terima berapa persen tadi? Berarti selisih antara ini kan? Ya enggak? Jadi ketika ada peluang, probabilitas diterimanya 90%, maka probabilitas ditolaknya adalah 1 min berapa? Probabilitas tuh peluang itu berapa persen sih totalnya? Total peluang tuh berapa persen? Punya peluang berapa persen? Maksimalnya? 100%. Iya, 100%. Jadi kalau di sini probabilitas terimanya 95%, berarti alfanya adalah 100% dikurangi 95%. Jadi berapa? 5%. Ya, jadi alfanya adalah 5%. Gitu. Ya, ini untuk lot yang bagus. Sementara lot yang jelek tadi 6%, probabilitas ditolaknya adalah 90%, sehingga probabilitas diterimanya adalah berapa di sini? 10%. 10%. Iya, 10%. Gitu ya. Jadi PA ini adalah probabilitas diterima. Ya, jadi kalian ingat-ingat bahwa beta ini diterima kan. Beta itu diterima, sementara alfa ini ditolak. Sehingga kalau ditanya probabilitas diterima untuk produk yang baik, diketahui alfanya, berarti dia adalah selisihnya ya. 1, misalnya probabilitas ditolaknya atau alfanya itu 5%. Berarti PA-nya adalah 95%. Begitu. Jadi kalau PA ini probabilitas penerimaan atau probabilitas produk itu diterima.
Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Masih cukup mudah? Masih paham? Paham? Halo? Masih paham. Insya Allah, Bu. Oke. Oke, yang lain coba diklik di kolom chat. Paham tidak? Biar saya tahu kalian itu mendengarkan. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillah, kalian paham. Kita lanjutkan ke single sample plan ya. Tadi masih pengetahuan mendasar terkait resiko produsen dan juga resiko konsumen ya. Nah, di sini ada notasi-notasi yang perlu diketahui ya. Nanti juga akan kita gunakan di double sample plan ya. Single sample plan ini saya singkat SSP ya, single sample plan atau perencanaan sampel tunggal. Ini sampel berukuran N diambil dari lot sejumlah N besar yang ditentukan dan ditentukan bilangan penerimaan C. Bilangan penerimaan C ini maksudnya adalah kalau kita menemukan cacat sebesar C, ya, maka atau lebih kecil sama dengan C, maka akan diterima lot tersebut. Ya. Kemudian D ini adalah item dari sampel yang tidak memenuhi kriteria atau cacat. Jadi D ini adalah item dari sampel yang cacat. Begitu. Nah, jika jumlah D yang ditemukan lebih kecil atau sama dengan C, maka lot diterima. Jika tidak, lot ditolak. Gitu ya. Jadi rumusannya ini, jika D lebih kecil sama dengan C, maka lot diterima. Nah, kan kita berarti perlu nih menentukan ini. C-nya tuh kira-kira berapa gitu. Nah, ini tugas kita sebagai mungkin nanti kalau kalian ada di QC atau mungkin kalian nanti ada di MT gitu ya, ditugaskan untuk membuat perencanaan. Ini tugas kita menentukan seperti ini. Pegawai atau karyawan yang di lapangan itu hanya eksekusi saja. Oh, ternyata ini lebih kecil Pak dari ini. Oke, berarti diterima. Berarti dia yang mengeksekusi. Tapi kita yang merumuskan formulasi. Berapa sih C? Ini ya. Jadi ini ada kriterianya ketika lebih kecil sama dengan C, maka lot diterima. Lebih besar dari C, maka lot ditolak. Jadi D itu adalah jumlah. Jadi misalnya tadi saya ngambil dari 1000 sampel tutup botol, saya ngambil 25 dari 1000 lot ya, 1000 populasinya. Saya ngambil 25 sampel misalnya. Nah, syaratnya adalah ketika C-nya 2 itu diterima. Ternyata saya menemukan D itu adalah 3. Nah, lotnya diterima atau ditolak? Diterima. Yakin? Ditolak. Soalnya D-nya lebih besar. Oh iya, ditolak, Bu. Ya, iya ya. Jadi syaratnya ini kan D-nya lebih besar. Jadi cacatnya itu lebih besar dibanding syarat penerimaan kita gitu. Jadi harus kita tolak lot tersebut. Jadi satu lot ini kita tolak semua, kita tolak. Oke, ini nah cara menentukan tadi ya C begitu ya. Kemudian kita ngambil sampel berapa. Ini ada
dua cara di sini. Yang pertama nomograf, kalian bisa lihat yang sudah saya share nomografnya ya di grup WA. Ini adalah nomograf ya. Jika diketahui misalnya AKL-nya 1%, kemudian LTPD-nya 6%, alfa 0,05 dan beta 0,1. Gitu ya. PA ini adalah probability penerimaan tadi ya, atau risiko penerimaan. Nah, alfa ini tadi apa tadi? Alfa ini menerima apa menolak alfa? Menolak. Menolak. Berarti PA-nya berapa PA-nya? PA itu menerima, berarti berapa persen kalau dipersentasekan? 95. Iya, 95. Kalau beta itu 0,1 berarti PA-nya berapa? 90%. 90%. Yakin. Ini tadi menolak loh. Beta itu menolak apa menerima? Persen, Bu. Berapa? 10%. Iya, 10% ya. Jadi dia sudah menerima itu beta itu. Jadi PA-nya tetap PA-nya berarti adalah 10%. Nah, dengan monograf kita buat ininya, buat apa namanya, grafiknya ya. Kita buat grafiknya di sini 10%. Aduh, bentar. Kita buat di sini adalah P untuk penerimaan ya 95%, kemudian alfanya 0,05. P 0,05 di sini, kemudian 9. Kalian bisa gambar sendiri di monograf kalian kalau sudah dibuat. Ini di sini susah ya. Kira-kira aja. Nggak pas. Kira-kira ya tahu ya maksudnya di sini ya. Oke. Kemudian yang satunya 0,1, 10% ya, berarti 0,1 itu di sini ya. Di sininya adalah 90. 0,1 sini ya. 90 sini. Sebentar. Jelek gambarnya. Oh, sebentar ya. Saya sebenarnya sudah buat Discord. Saya sudah buat tapi yang pakai garis ini aja jelas. Selain menggunakan monograf ini punya kekurangan ya. Kira-kira kekurangannya apa? Kekurangan monograf ini kok hilang gambarnya sebentar. Yang sudah saya share itu ada gambarnya enggak? Sudah ada gambarnya belum ya?
Belum ada ya? Sebentar saya paskan. .05 dan PA-nya 95. 0,1 PA-nya tetap 10. Oke. Nggak bisa keluar ininya sebentar. Kita pakai di sini aja ya, susah nyarinya itu. Jadi di sini nanti kita akan dapatkan ya. Coba kalian buat di situ untuk di sini ya P-nya 0,05, kemudian ini bukan seperti ini ya. Ini berarti pasangannya adalah 0,95 harusnya ya. 95 di sini 95 dengan 0,05 dan juga 0,01 dan juga 0,9 begitu. Jadi nanti ketemunya titik potongnya ya. Titik potongnya ini probability of occurrence in a single trial itu adalah probability-nya adalah 0,01, PA-nya adalah 0,95 di sini. Nah, pakai ini lebih enak daripada gambar. Kelihatan nggak gambarnya? Grafnya? Terlihat, Bu. Oke. Jadi ini ya, AQL-nya 1% itu 95 ya. Kemudian untuk probability-nya 6% ya. Probability-nya 6% itu berarti kita LTPD-nya 6%, PA-nya berapa tadi? Tetap berapa? 10 ya. Di sini 0,1. Gitu. Jadi di sini adalah probability ini AQL LTPD 1%, kemudian di sini adalah PA-nya. Gitu ya. Kalau tadi pakai garisan manual nggak kelihatan. Saya ganti warna biar kelihatan jelas. Pakai merah. Oke. Nah, di sini kita kan akhirnya menemukan titik potong kan? Ya. Kita menemukan titik potong. Kalau kita tarik ke atas itu kira-kira di sini ada antara 70 dan 100, mungkin sekitar berapa ya? 90 mungkin ya. Ya enggak? Sekitar 90 ya.
Benar nggak? Di sini sekitar 90. Oke, kemudian kita tarik ke sini, itu sekitar antara 2 dan 3. Ya, saya buat lagi garisnya yang ini. Misalnya dari sini, kita tarik ke sini, itu shape outline-nya merah, tapi saya putuskan. Itu nggak kelihatan. Kayak gini nih enak kalau pakai papan tulis ya. Itu nggak muncul ya. Nggak kelihatan. Kemudian yang satunya kita tarik garis dari sini. Oh, itu muncul sekarang itu. Ini. Sorry. Ini mau saya buat ke sini. Tarik ke sini. Dari titik pot. Ini taruhlah pura-pura titik potong ya. Aduh, nggak pas di sini misalnya. Lurusnya ke sini. Berarti ini anggaplah 2 gitu. Nah, di sini titik ini menunjukkan adalah N-nya. Jadi kita akan mengambil sampel sekitar N-nya itu adalah sekitar berapa? Taruhlah 90 gitu ya. 100 sampai 90. Kemudian di sini ini adalah occurrence C-nya. Jadi di sini kita punya C2 gitu. Gampang sebenarnya, cuman mungkin tadi saya gambarnya aja yang susah. Karena kita kalau di papan tulis lebih mudah. Gitu ya, jadi ini adalah titik potong dengan menggunakan nomograf. Tentu saja kemarin saya ketika mengkopikan untuk kalian itu, gambar monografnya saya perbesar sedikit saja, itu pasti berubah kan, berbeda hasilnya. Mungkin ada pergeseran sedikit, terutama mungkin untuk yang ini ya, N-nya, bisa 90, bisa 100. Jadi, salah satu kelemahannya itu ketika kita menggunakan nomograf ini karena pakai apa ya kira-kira gitu ya. Jadi ini keakuratannya rendah. Gitu, keakuratannya rendah karena hanya menggunakan graf ini. Tapi tentu saja lebih mudah karena kan kita hanya tinggal menghubungkan ya satu titik dengan titik yang lainnya gitu. Gampang ya kalau pakai nomograf ya. Kalian sudah pegang masing-masing, bisa juga cari di internet gitu ya, kalau mau yang lebih mungkin lebih jelas, lebih besar gitu, bisa cari di internet. Ini contohnya ya. Ini mungkin saya buat 100 aja ya, ini dekat ke 100. Kalau di sini 70, ya dekat ke 100. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk nomograf gampang? Halo? Mudah? Silakan diketik kalau ada paham gitu. Sudah paham Bu penghitungan dengan monograf. Jadi tugas kita itu merancang ya, merancang kira-kira berapa sih nilai C dan nilai N-nya gitu. Jadi kalau dia lebih dari 2, misalnya 3, itu akan ditolak. Sudah paham? Silahkan tulis di kolom chat, sudah paham atau belum bagian ini. Di sisi kiri ini adalah AQL, LTPD, kemudian di sisi kanan ini adalah PA ya, penerimaan. Ya, jadi kalau AQL ini pasangannya dengan alfa, ya 0,01 berarti PA-nya adalah berapa tadi? Hilang di sini. PA-nya adalah 95, sedangkan beta ini 0,1 PA-nya adalah 10. Jadi 6% 10
sementara 0,01 AQL-nya dengan 95%. Nggak ada yang komen, berarti belum paham. Kayaknya paham. Pak, yang lain, paham nggak? Halo, belum paham. Boleh nulis belum paham loh. Nanti saya ulangin. Masih memproses. Oke, saya ulangi sebentar cepat ya. Oke, jadi tadi kita membicarakan terkait ini ya, terkait single sample plan itu hanya mengambil satu saja. Tentu saja kita perlu nih yang menentukan. Kalau kita misalnya di perusahaan kan kita nggak, ini berapa kalau misalnya ditolak, diterima berapa. Nah itu tugas kita untuk merancang kira-kira apakah lot itu diterima atau ditolak itu berapa angka-angkanya, berapa angka C-nya gitu. Kita yang menentukan berapa sampel yang harus diambil gitu, kita yang menentukan. Salah satu cara pertama itu dengan metode nomograf ya, dengan gambar nomograf. Ini metode yang sebenarnya cukup mudah, tetapi seperti di sini dituliskan keakuratannya cukup rendah gitu karena dia depend on tergantung pada penarikan ini, ketepatan titiknya itu mungkin kurang akurat begitu. Bagaimana untuk mencarinya? Di sisi kiri ini ada dua ya, sisi kiri dan sisi kanan. Ini adalah sisi kiri, ini adalah titik batasan reject-nya, persentase atau probabilitas dia reject ya. Di sini adalah AQL atau LTPD. Jadi misalnya AQL-nya 0,01% kan, ini berarti 1% itu berarti 0,01 ya kan. Kemudian di sini adalah probabilitas penerimaannya. Probabilitas penerimaannya. Nah, ketika diketahui alfanya adalah 0,05, kita ingat tadi resiko produsen itu adalah tolak. Jadi probabilitas penerimaannya adalah 1 min alfa, sehingga 95%. 1 min 0,05 atau 1 min 5% itu hasilnya adalah 95%. Sehingga untuk pasangan AQL dan alfa itu 1% dan 95%. Sehingga di sini 1%, 0,01, di sini adalah 95% di sisi kanannya. Gitu. Kemudian untuk LTPD-nya, untuk yang batas bawahnya itu adalah 6%. Ya, dengan beta resiko konsumen tadi adalah 0,1. Resiko konsumen itu tadi adalah diterima, berarti sudah probabilitas penerimaan, berarti tetap ya, berarti ini tetap 10%. Sementara ini tetap 10%. Sementara ini 1 min 0,05. Jadi sama dengan 95%. Sehingga ketemunya untuk beta 6% pasangannya dengan 10% dengan ini. Titik potong antara AQL, LTPD, dan alfa beta ini kemudian kita tarik ke atas dan juga kita tarik garis ke sini ke bawah. Ya. Angka ini nanti akan menunjukkan di sini adalah number of trials or sample size atau N. Sementara di sini adalah occurrence-nya C yang masih kita perbolehkan lot itu diterima. Gitu, ini occurrence C. Gitu. Jadi di sini number of samples-nya atau N-nya itu adalah 100, sementara C-nya itu adalah 2. Tarik ke sini. Set. Sampai sini masih belum paham? Silahkan dituliskan di kolom chat. Kalian sambil pegang monograf kalian sendiri juga boleh. Di print.
Coba ditulis di kolom chat. Oke, paham. Oke. Oke. Tadi yang masih memproses tadi siapa? Maulida? Maulida sudah paham? Oke, sudah. Kemudian yang belum tadi, siapa tadi? Mencoba memahami. Indah. Apa bukan Indah ya? Yang terakhir tadi setelah Maulida itu siapa sih? Kurang paham. Arvina Rizky. Arvina Rizky, paham belum? Oke. Ya, Nikmatul, betul. Bagian atas berarti jumlah sampel yang diambil, N kecil. Ya, di sini ada tulisannya number of trials or sample size, N kecil. Ya, di sini ada tulisannya. Ini sample size atau N kecil, bukan N besar. Oke, kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu menggunakan military standard atau ya rancangan SSP single sampling plan dengan military standard. Oke, ini hanya pengantar saja. Military standard dikembangkan pada Perang Dunia Kedua untuk memang dipakai di militer ya waktu itu. Dan ini ada perkembangannya dari tahun 1950 ini versi ini sampai sekarang versi yang digunakan 105E. Oke. Kemudian diadopsi secara internasional dalam ISO 2859. Titik penting military standard itu adalah AQL ya. AQL, acceptance apa tadi? Quality level ya. Dan nilai AQL, kalau tadi kan hanya dibagi dua, AQL dan LTPD ya, atas dan bawah. Kalau di sini nilai AQL yang berbeda ditetapkan untuk jenis cacat yang berbeda. Gitu. Jadi misal AQL-nya kalau cacatnya itu mayor, dia lebih ketat atau lebih kecil. Ya, lebih kecil AQL-nya ketika dia cacatnya mayor. Nah, cacat mayor apa? Kayak misalnya kita punya laptop ya, mayor tuh mungkin kalau dia mati, nggak bisa nyala, itu mayor. Ya kan? Kerusakan yang fatal. Tapi kalau cacat minor, ini AQL-nya lebih longgar ya, lebih lebar. Nggak terlalu ketat. Ya, misalnya kalau komputer mungkin apa? Saya nggak tahu kalau komputer tuh kira-kira yang minor apa ya. Mungkin ada besar-besar sedikit gitu tergores karyawan pakai cincin misalnya mungkin ya. Jadi kayak gitu. Jadi yang kerusakannya tidak terlalu fatal atau cacat minor. Oke, kemudian nah ini level inspeksinya. Ini mau di full screen atau seperti ini saja? Mau full screen atau seperti ini? Seperti itu juga nggak apa-apa. Iya, karena nanti military standard juga ada garis-garis lagi ya, jadi mungkin. Jadi untuk level inspeksinya itu ada general dan special. Tapi ini special ini tidak kita bicarakan ya. Yang general ini juga ada 3 level. Yang umumnya kita gunakan itu ada level 2 atau normal ya. Ini yang sering digunakan. Ya. Nah, ini ada dalam military standard, itu ada sample size code. Jadi ada kode sample size. Apakah kalau misalnya sampelnya itu 2 sampai 8 gitu ya. Kira-kira kita levelnya 2. Ini tadi ya, apakah special inspection atau general inspection level. Ini kemudian jumlah populasinya berapa, kita tarik, nanti kita akan ada kode. Ada kode-kode yang digunakan di sini. Begitu. Jadi ini adalah sample size code pada military standard. Ini apa namanya? Hanya pengetahuan aja ya berdasarkan ukuran lot. Ini saya menjorokkan biar. Kemudian AQL dan level inspeksi. Level inspeksi tadi ada inspeksi normal, ketat dan juga longgar. Ya, kalau ketat tadi yang misalnya dia sangat fatal gitu ya, kita harus punya inspeksi yang ketat.
Tuh. Nah, ini contoh soalnya. Jika diketahui jumlah lot produk telur misalnya N adalah 2000 dan AQL-nya 0,65% dan ada di level 2, maka rancang single sampling plan untuk inspeksi normal, ketat, dan longgar. Ya, jadi ini 0,65 ini kan cukup ketat ya, major ya. Jadi dia kesalahan yang cukup ketat. Kemudian atau dianggap ketat ya, ini karena di dalam soal jadi dianggap ketat kesalahannya. Nah, kemudian pertama yang kita lakukan dengan metode ini adalah kita cari kodenya dulu. Sample size code tadi diketahui N-nya adalah 2000, AQL-nya 0,65 ya, dan level 2. Jadi sekarang kita lihat dari sisi N-nya besar, yaitu lot atau batch size-nya 2000, berarti antara ini ya, di antara ini saya gini aja, biar bisa ore-ore. Berarti 2000 itu antara ini, N besarnya ya, ini N besar, untuk populasi. Kemudian general inspection tadi dikatakan adalah level 2. Sehingga kita tarik garis keduanya dan kita dapatkan kodenya adalah K, huruf K. Gitu, ini untuk general inspection level dan juga ini batch size-nya. 2000, general levelnya 2. Kodenya K. Kalian bisa lihat di sini. Ini juga sudah saya share ke kalian ya, manfaatnya apa. Di sini AQL-nya tadi berapa AQL-nya? 0,65%, Bu. Oke, 0,65%. Skat aja. AQL-nya 0,65%. Terus kodenya, tadi kodenya apa? K. Nah, kita sekarang mencari N dan titik accepted atau titik rejected. Titik accepted itu berarti titik accepted dan titik rejected ya. Jadi di sini kita lihat AQL-nya 0,65 di sini ya. Kemudian kodenya tadi K di sini. Nah, kita tarik garis. Seperti di sini. Gitu. Acceptance number, R itu rejection number. Gitu ya. Jadi kita akan menerima kalau dia masih kurang sama dengan 2. Kita akan menolak kalau dia lebih dari 3. Ya. Lebih sama dengan 3. Di sini N-nya 125. Dari mana? Dari sini. Ini sample size. Gitu. Jadi tadi 2000 kita ambil sampel size-nya 125. Kita terima kalau kurang sama dengan 2 dan kita tolak kalau dia 3. Kalau udah 3 berarti kita tolak. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Ini metode military standard. Cukup mudah sebenarnya ya. Hanya mungkin perlu step by step-nya perlu kalian pahami. Paham? Ketik lagi. Biar saya tahu yang belum paham. Paham, Bu. Oke. Oke, gampang ya. Jadi kalian bisa bandingkan kan dengan metode yang tadi itu kan sample size-nya dan C-nya itu kan kira-kira ya. Kalau ini kan pakai kode dan sudah jelas C-nya berapa, N-nya berapa gitu ya. C ini sudah dibilang 2 ya berarti di sini karena dia accepted-nya. Sementara di sini N-nya adalah 125. Oke.
Selanjutnya adalah kurva karakteristik operasi atau OC curve ya. Operation curve ya. Operation curve ini untuk melihat seberapa ketat prediksi sampling penerimaan kita. Ya. Tadi kan kalau dia mayor kita kan mesti kan tadi kan masih ketat, masih yang normal ya kalau nggak salah. Ini tadi contohnya masih normal kan ini. Kalian pakai grafik yang di atasnya ada tulisannya. Di atas itu ini ada tulisannya yang normal inspection. Ya, nah coba kalian hitung sendiri untuk yang longgar dan yang ketat inspection. Ya, yang inspeksi ketat dan inspeksi longgar. Tabelnya kan sudah saya share kemarin. Jadi kalian bisa hitung sendiri kira-kira di sini berapa sih kalau dia ketat dan juga longgar, inspeksi ketat dan inspeksi longgar. Ya, untuk latihan soal. Untuk kalian berlatih di rumah. Oke. Oke, kita akan lihat kurva karakteristik operasi. Di sini fungsinya untuk melihat seberapa ketat prediksi sampling penerimaan kita. Ya, apakah sudah cukup ketat, cukup tepat gitu ya? Kira-kira seperti apa? Kan kita jangan sampai bikinnya terlalu longgar ya, sampling kita gitu. Kemudian menunjukkan probabilitas penerimaan lot untuk berbagai fraksi cacat. Ya, menunjukkan probabilitas penerimaan lot berbagai fraksi cacat. Jadi kan mungkin ada beberapa fraksi cacat, jadi kita tahu probabilitasnya. Kemudian berdasarkan rencana sampling dan tingkat kualitas lot, menunjukkan perbedaan kekuatan dari tiap-tiap rencana sampling. Kan kita bisa saja punya rencana sampling yang berbeda-beda. Misalnya kayak tadi kita punya rencana sampling yang kita buat berdasarkan pakai tadi gambar ya, monograf, atau kita pakai military standar yang ketat, yang longgar, yang normal. Nah, kita punya berbagai versi nih. Kita mau pakai apa gitu, atau kita bisa melihat kekuatan dari tiap-tiap rencana sampling itu seperti apa kita dengan melihat atau membandingkan dari kurva OC curve ini gitu. Itu beberapa manfaatnya. Melihat kemungkinan suatu lot dengan mutu tertentu dapat diterima. Kemudian melihat sensitivitas perencanaan sampling dalam mendekati perubahan kualitas lot. Kemudian melihat sampling plan mana yang sebaiknya digunakan bila ada pilihan. Itu beberapa manfaatnya. Ini contoh kasus single sampling plan. Saka memiliki pabrik furniture, dia menerima 1000 lembar triplek, berarti ini apa? 1000 lembar triplek ini apa? Notasinya apa? Notasinya adalah N besar ya. Dia N besar. Oke, kemudian 89, diari pengerja memilih 89. Ini apa 89? N kecil, oke. Jika ditemukan cacat lebih dari 2, maka dia akan mengirim kembali semua pengiriman tersebut ke supplier. Berarti ini adalah apa? C ya, C kecil. Karena kan berarti harus kurang sama dengan 2. Kalau lebih dari 2 maka dia akan tolak lot itu. Jadi ini C kecil. C ya saja ya, karena memang ini C kecil. Nah, ketika dia menemukan 5 lembar triplek, apa yang harus dilakukan? Dia tolak atau dia terima? Tolak. Oke. Oke. Jadi dia tolak. Karena lebih dari 2.
Kemudian jika supplier memiliki tingkat cacat 3%, berapa probabilitas penerimaannya? Kita lihat. Oke. Ini 5 dari lebih dari 2, maka akan ditolak ini ya. Ini gambarannya untuk kondisi tadi. Nah, ini di sini kita lihat ke OC curve-nya ya. Untuk N89 dan untuk C sama dengan 2. Ya, di sini probabilitas PA itu probabilitas penerimaan ya. Probabilitas penerimaan ketika kerusakannya itu kurang sama dengan 2 kan, D itu kan reject-nya ya. Dia akan diterima ketika D sama dengan 2. Ya kan? Kalau lebih kan kita tolak tadi. Berarti probabilitas penerimaannya adalah D kurang sama dengan 2. Ini kita ke lambda untuk ke tabel distribusi Poisson. Ini diterima saja ya. Jadi kita menggunakan tabel distribusi Poisson itu kalau tidak salah dia sampelnya bisa sampai lebih dari 25. Ya, jadi kalau di atas 25 kita menggunakan tabel distribusi Poisson. Kita cari lambdanya itu adalah N kali P ya. N kali P itu ketemunya 2,67. N-nya tadi adalah 89 ya. P-nya adalah berapa P-nya tadi? P-nya itu 3%, berarti 89 kali 3%, ketemunya adalah 2,67. Kita lihat ke tabel distribusi Poisson yang sudah saya share juga. Di situ titiknya, oke saya ini kan dulu. Sebentar, kita tabel distribusi Poisson. Saya stop share dulu. Tabel distribusi Poisson. Kalau ada, mungkin dibuka sebentar. Oke. Sudah kelihatan tabelnya? Atau kalian pegang tabelnya sendiri-sendiri? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatannya tadi lambdanya berapa? 2,60 berapa? 2,67 ya. 2,67 itu ada di sekitar sini. Sekitar sini. Ini antara adanya 2,6 dan 2,8. Kemudian kita pakai C atau D tadi sebesar 2 ya. D kurang sama dengan 2. Itu berarti di sini. Ketemunya adalah 0,5184 dan 0,4695. Ini kita interpolasi ya. Kita interpolasi. Masih ingat rumus interpolasi nggak? Nanti dicari ya. Coba kalian nanti rumuskan interpolasi antara ini 2,6 ke 2,67. Masih ingat nggak? 2,6 ke 2,67 ke 2,8. Nah, interpolasinya kira-kira titik 2,67-nya itu berapa sih? Gitu. Sudah ada sih jawabannya di PPT ya, tapi kan kalian perlu tahu caranya kok bisa ketemunya seperti itu. Nah, coba kalian cari nanti rumus interpolasi. Rumus interpolasi. Disitulah nanti ketemu angka tadi berapa? 0,4 sekian, 0,4 berapa? 8 atau berapa? Itu ini manfaat dari tabel Poisson tadi ya. Oke, saya kembali ke PPT. Oke. Sehingga ketemunya 0,4985 ya. Jadi persentase cacat supplier itu
3%, dia hanya punya probabilitas diterima oleh perusahaan itu hanya sebesar 49,85% saja. Jadi cukup kecil ya. Dia harus memperbaiki produknya kalau dia mau meningkatkan probabilitasnya. Nah, di sini ini adalah pengaruh perubahan N dan C terhadap OC curve gitu ya. Di sini kalian bisa melihat ini kan OC curve seperti ini ya. Tertinggi. Jadi makin dia makin langsing itu berarti makin probabilitasnya makin bagus, makin besar ya. 100% itu makin bagus yang yang diterima gitu ya, yang diterima oleh perusahaan. Kalau tadi ini kan 3%, ini 3% dia hanya 4,985 gitu. Saya ini kan biar bisa melihat. Jadi di sini kan perusahaan itu suppliernya di titik ini ya, dia 3%, sehingga dia hanya probabilitas penerimaannya hanya 4,95. Berarti di sini 0,0123. Titiknya nggak pas ya. Oke, ini kira-kira 0,5, kira-kira di sini. 0,5 sini. Titiknya mungkin nggak pas. Ini titik di mana dia saat ini, kondisi saat ini. Kalau dia mau, jadi ini kan sangat kecil dia hanya 40 atau 50%, sekitar 40-50%. Ya, kalau dia mau meningkatkan sampai misalnya 90%, berarti dia harus memperbaiki ininya. Nah, ini kira-kira dia harus sekitar fraksi cacatnya sekitar 0,015 ya, misalnya sekitar 0,01 atau 0,015% ini harus dia turunkan persentase cacatnya. Begitu. Jadi semakin kurus seperti ini, dia berarti semakin baik ya perusahaannya, semakin baik produknya gitu. Jadi ini bacanya begitu ya, antara sisi fraksi cacat dan juga probabilitas penerimaannya. Jadi di sini adalah PA, probabilitas penerimaannya, sementara di sini adalah fraksi cacatnya atau P. Gitu. Sampai sini paham kan? Ini untuk OC curve ya. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Jadi nanti kalau yang ini ya kita hanya next slide atau slide terakhir kita ini kita hanya membandingkan ya ketika misalnya ini N berubah, C tetap, kemudian N-nya lebih besar, kurva makin curam, maka semakin sensitif atau dia berarti semakin ketat gitu. Ya, ketika N-nya lebih logis kan, kalau N-nya lebih besar, kita pakai sampel lebih besar kan berarti semakin ketat. Ya kan, kita pakai logika saja. Kalau kita hanya meneliti 1, bisa saja dia lolos. Tapi kalau kita meneliti 100, nah itu ada kemungkinan bisa kita bisa nemu 2 produk yang cacat, itu kemungkinan lebih besar. Jadi lebih sensitif ya, ketika N-nya besar. Ini kalau C-nya tetap atau tadi batasan penerimaannya itu tetap. Belum paham ya kecacatan 3%. Oke. Jadi kecacatan 3% itu adalah pihak supplier ya. Oke, sebentar saya ulang lagi. Soalnya. Nah, ini soalnya. Jadi kan ada perusahaan pabrik furniture, dia pasti punya supplier. Ini pabrik ya. Pasti ada supply yang mensuplai. Nah, sebenarnya supplier itu sudah tahu gitu kalau dia tuh punya tingkat cacatnya tuh 3%. Probabilitas tingkat cacatan dia tuh 3%.
Jadi dia udah tahu secara internal, dia tahu bahwa produk dia itu tuh cacatnya sekitar 3%. Nah, kalau dia punya produk cacat itu 3%, kira-kira nih pabrik ini tuh akan menerima persentasenya berapa persen gitu. Gitu ya. Jadi ketika supplier itu tingkat cacatnya 3%, berapa persenkah pabrik itu akan menerima produknya? Dalam hal ini triplek misalnya. Kalau supplier ini sudah tahu bahwa triplek yang dia setorkan ke pabrik furniture itu punya tingkat cacat 3%. Nah, kira-kira persentase produknya itu berapa yang diterima oleh perusahaan? Gitu. Oke. Ya, jadi kemudian kita setelah tahu ini, permasalahannya sudah tahu ya, permasalahannya yang B, soal yang B. Sudah tahu permasalahannya? Saya nih supplier, saya tahu produk sudah tahu ya. Jadi kira-kira perusahaan tuh mau menerimanya tuh berapa persen sih gitu. Peluang perusahaan menerima tuh berapa persen gitu. Nah, cara mencarinya kita terkait dengan distribusi Poisson tadi. Ya, distribusi Poisson tadi karena sampelnya itu lebih dari 25. Jadi kita menggunakan distribusi Poisson. Gitu ya. Yang sudah saya bagikan. Rumusannya adalah ini, probabilitas penerimaan dari supplier ya, itu adalah ketika D kurang sama dengan 2 atau ketika reject kurang sama dengan 2. Ini ada di soal ya. Tadi bahwa perusahaan mengatakan kalau lebih dari 2 maka dia akan reject gitu. Lot itu. Jadi ini soal. D kurang sama dengan 2. Ya, jadi kalau reject kurang sama dengan 2 itu diterima, tapi kalau lebih dari 2 dia akan tolak. Karena ini penerimaan, jadi dia kurang sama dengan 2. Gitu, sampai sini udah tahu ya. Kemudian kita mau cari persentasenya itu dari distribusi Poisson. Rumusnya adalah kita cari lambdanya. Lambdanya itu adalah N dikalikan dengan P. P itu probabilitas cacat tadi oleh supplier. Supplier sudah tahu probabilitas cacatnya, yaitu 3%. N-nya adalah 89. Sehingga ketemunya adalah 2,67. Oke. Ketemunya adalah 2,67 ini. Ini dari 89 kali 3. Nanti saya tambahkan di catatannya biar lebih jelas untuk P dan apa namanya N-nya. Kemudian dari data ini poin 2,67 itu kita cari probabilitasnya melalui tabel distribusi Poisson yang sudah saya bagikan. Sudah tahu belum? Sudah megang kan kalian? Sudah megang ya? Halo? Kemana sudah saya bagikan ada 4 ya. Ada probabilitas distribusi Poisson, kemudian yang tadi military standar, kemudian